Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam renungan suara gembala hari ini. Mari kita buka hati kita untuk taburan firman Tuhan. Terima kasih Allah semesta alam yang memberikan kehidupan, pemeliharaan, dan juga penyertaan kepada kami pribadi lepas pribadi sampai hari ini. Kembali kami akan mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, bentuklah kami, didiklah kami, tegurlah kami, dan kuatkanlah kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah hawa nafsu dari Yakobus pasal 4, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hawa nafsu harus dikendalikan dan dikalahkan, karena hawa nafsu ini bisa menyebabkan perbuatan dosa melawan kepada kehendak Tuhan. Karena hawa nafsu itu pasti menimbulkan pertengkaran, menimbulkan permusuhan. Jadi ini menjadi penyebab dari sengketa, perkelahian, permusuhan, baik itu antar pemuda, antar orang dewasa, antar kampung, antar kelompok, antar organisasi massa. Oleh karena itu kita harus bisa mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam pikiran kita. Mari kita tundukkan kepada Kristus. Kita merendahkan diri di hadapan Kristus, supaya hawa nafsu ini tidak mengendalikan kita, tidak memerintah kita, tetapi kita yang mengendalikannya. Kemudian yang kedua, hawa nafsu itu menimbulkan kejahatan. Jadi perbuatan jahat, tipu muslihat, bahkan kekejian. Ketika seseorang bernafsu untuk berkuasa, bernafsu untuk memiliki harta milik orang lain, bisa terjadi pembunuhan, konspirasi, kekejian, dan juga berbagai macam kejahatan yang lainnya. Ini sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama, ketika ada raja-raja bertengkar sampai hari ini. Negara-negara bertengkar, bermusuhan, dan berperang. Itu karena hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, hawa nafsu itu menghalangi doa. Kadang kita tidak menerima apa-apa, sudah berupaya, karena kita tidak berdoa. Atau juga kita salah dalam berdoa. Karena ternyata apa yang kita minta itu bukan untuk mempermuliakan nama Tuhan, tetapi untuk memuaskan keinginan kita. Jadi kita tidak bisa beribadah dengan tulus, tidak bisa berdoa dengan baik, karena semuanya masih ada motivasi yang tidak murni di dalam hati kita. Jadi selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kendalikanlah hawa nafsumu. Tundukkanlah di bawah hukum Kristus. Kuasailah dirimu, jangan turuti segala keinginanmu. Hiduplah dengan hikmat dan kebijaksanaan. Berserahlah dan percayalah kepada Tuhan, bahwa segala keperluan kita, segala kebutuhan kita, pasti Tuhan cukupkan. Pasti Tuhan memelihara hidup kita dengan sempurna, karena kita ini adalah umat yang dikasihinya. Kendalikanlah dan kuasailah hawa nafsumu, supaya kamu tidak terjatuh di dalam perbuatan dosa. Bapa, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kemampuan, berikanlah kami hikmat, supaya kami dapat mengendalikan diri kami, menguasai nafsu kami. Karena kecenderungan manusia setelah jatuh di dalam dosa itu menjadi orang-orang yang egois, mencari kesenangan sendiri, mencari kepuasan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain, sehingga timbul pertengkaran, perkelahian, permusuhan, dan juga perbuatan-perbuatan jahat yang keji sampai terjadi pembunuhan. Itu terjadi di dalam dunia yang gelap ini. Tetapi kami rindu orang-orang percaya di dalam Tuhan, dijagai hidupnya, dilindungi, dan diberikan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan melalui kuasa Roh Kudus, supaya ibadah dan doa-doa kami tidak terhalang, supaya kami mengerti ibadah yang benar, supaya kami mengerti doa-doa yang berkenan di hadapan Tuhan.
Tolonglah kami Tuhan. Kehidupan kami di dunia ini hanya sementara. Kami tidak akan pernah membawa harta benda ketika kami sudah kembali ke surga nanti. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi ajar kami, bentuklah kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang percaya, supaya mereka bisa menjadi garam dan menjadi terang dengan berbuat baik, tidak menuruti hawa nafsu, tidak bertengkar, tidak bermusuhan, tidak berbuat jahat, tetapi saling mendoakan, saling mengasihi, dan saling melayani. Bahkan punya kerelaan untuk berkorban bagi orang lain, untuk memberi kepada orang lain. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.